mendengarkan Pet News, obrolan seputar jurnalistik yang hadir tiap minggu jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bersama saya Jessie akan menemani Anda selama 5 menit ke depan. Baik pemirsa, materi kali ini membahas bagaimana dalam dunia jurnalistik modern, manajemen produksi berita menjadi salah satu elemen paling penting untuk memastikan berita yang disajikan tidak hanya cepat, tapi juga akurat, mendalam, dan berimbang. Manajemen dalam konteks ini tidak hanya berarti mengatur pekerjaan semata, tetapi juga mencakup proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian seluruh sumber daya yang terlibat dalam kegiatan pemberitaan. Tujuannya adalah agar setiap tahapan produksi berita berjalan efisien, sesuai standar redaksi, serta mampu menghasilkan produk jurnalistik yang kredibel dan relevan dengan kebutuhan publik. Yang pertama yaitu pengertian dan tahapan produksi berita. Secara umum, manajemen produksi berita adalah upaya mengatur semua kegiatan dalam pembuatan berita agar prosesnya efektif dan efisien. Di dalamnya, redaksi kegiatan ini melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak seperti pemimpin redaksi, redaktur, reporter, editor, dan berbagai bagian teknis produksi. Seluruh tim bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai satu tujuan, menyajikan berita yang berkualitas dan dapat dipercaya. Proses produksi berita biasanya dibagi ke dalam 3 tahapan utama, yaitu tahap praproduksi, tahap produksi, dan tahap pasca produksi. Tahap praproduksi tahapan ini merupakan fase perencanaan awal. Redaksi biasanya mengadakan rapat redaksi untuk menentukan topik berita, sudut pandang atau angle, serta mengidentifikasi sumber data dan narasumber yang relevan. Pada tahap ini juga dilakukan riset awal dan pengumpulan informasi dasar untuk memperkuat konteks pemberitaan. Tahap ini adalah inti dari proses jurnalistik, di mana reporter melakukan liputan langsung ke lapangan, mewawancarai narasumber, serta mendokumentasikan menulis naskah berita berdasarkan fakta yang ditemukan. Ketelitian dan kemampuan analisis reporter sangat menentukan kualitas hasil liputan pada tahap ini. Tahap pasca produksi yaitu setelah berita selesai ditulis, masuklah tahap penyuntingan editing, verifikasi fakta, serta pengemasan berita sebelum disiarkan. Proses ini mencakup pengecekan kebenaran data, perbaikan bahasa, tata letak atau layout, atau media cetak, maupun proses video editing untuk media penyiaran. Tahapan ini menjadi penentu apakah berita layak tayang atau tidak. Yang kedua itu sinergi 3. Pendekatan modern, CAR, GD, dan GS untuk menjawab tantangan era digital yang syarat informasi. Redaksi modern kini memanfaatkan sinergi 3 pendekatan jurnalistik, yaitu computer assisted reporting atau CAR, jurnalisme data atau GD, dan jurnalisme sains. Ketiganya saling melengkapi dalam menciptakan berita yang tidak hanya informatif, tetapi juga berbasis data dan memiliki nilai ilmiah. Selanjutnya ada computer assisted reporting atau CAR. CAR adalah metode peliputan berbantuan komputer. Pendekatan ini menggunakan teknologi untuk membantu jurnalis dalam mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data. CAR pertama kali digunakan pada tahun 1952 oleh stasiun televisi CBS di Amerika Serikat yang memakai komputer UNIVAC 1 untuk memprediksi hasil pemilu presiden. Seiring perkembangan teknologi, CAR kini menjadi bagian penting dalam kerja jurnalistik karena dapat mempercepat proses peliputan sekaligus meningkatkan akurasi dan kredibilitas berita. Tujuan utama CAR adalah meningkatkan efisiensi kerja reporter, memperluas akses terhadap sumber data publik, mendorong transparansi sosial, serta menumbuhkan literasi data di kalangan jurnalis. Jurnalisme data atau GD. Jurnalisme data adalah bentuk jurnalisme yang mengandalkan pengumpulan, analisis, dan visualisasi data dalam menyampaikan berita. Data yang digunakan bisa berasal dari berbagai sumber, seperti data pemerintah, lembaga riset, maupun data hasil investigasi. Dalam praktiknya, GD menuntut jurnalis untuk memahami prinsip validitas, reliabilitas, dan kredibilitas data agar informasi yang disajikan benar-benar faktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, GD berperan penting dalam menjelaskan isu-isu kompleks secara sederhana melalui grafik, tabel, atau infografis, sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
C. Jurnalisme sains atau JS. Berbeda dari jurnalisme umum yang menonjolkan kecepatan, jurnalisme sains menitik beratkan pada ketepatan, kedalaman, dan kejelasan dalam menyampaikan temuan ilmiah. Jurnalisme ini berfungsi sebagai jembatan antara dunia sains dan masyarakat, membantu publik memahami isu-isu ilmiah seperti perubahan iklim, pandemi, atau teknologi baru. JS juga berperan penting dalam meningkatkan literasi sains masyarakat, yaitu kemampuan untuk menilai dan memahami informasi ilmiah secara rasional. Di tengah maraknya hoax dan pseudo-science ilmu semu, kehadiran jurnalis sains yang mampu menyajikan fakta berdasarkan riset menjadi sangat dibutuhkan. Baik pemirsa, selanjutnya peran manajemen di divisi pemberitaan dalam struktur organisasi. Redaksi divisi pemberitaan memiliki beberapa posisi penting, seperti pemimpin redaksi, redaktur, pelaksana, editor, reporter, kameramen, dan presenter. Semua posisi tersebut harus dikelola dengan manajemen yang baik agar proses produksi berjalan lancar. Selain itu, Departemen Produksi juga memiliki peran vital dalam mengelola peralatan, melakukan editing, mengatur teknis, penyiaran, serta memastikan kreativitas dan audio tetap terjaga. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Jangan lupa saksikan terus Web News di TX TV bersama saya Jessie. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.